Ini kan seolah-olah kita tidak dihargai. 3 kali mediasi dianggap kita tidak melakukan mediasi. Ini luar biasa. Jadi di sini kita menyampaikan seperti yang Adinda sampaikan tadi. Tahu apa tidak tahunya Presiden, saya yakin tahu. Mungkin sampai. Cuman cara penyampaian ini, apakah dia mengetahui kita hari ini duduk di sini tanpa prinsipal, kita berarti berdiri sendiri, sama dengan Adinda. Adinda advokat, saya juga advokat di sini. Tapi prinsipalnya kan kita pendamping gitu. Nah, isi di dalamnya apakah dia tahu? Karena dianggap tidak ada tertulis di sini, tidak pernah melakukan tidak ada dari Jokowi ini. Tidak ada dari Jokowinya komentar apa gitu. Satu, yang kedua menganggap kita tidak mediasi. Nah, apakah Jokowi tidak tahu yang kita lakukan ini mediasi? Nah, kita mengharap di sini supaya jangan miss. Kita ini berjuang ini. Kami berjuang untuk penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Karena kami sampai detik ini meyakini panglima tertinggi itu adalah hukum. Makanya persamaan hak di mata hukum itu sama. Bagaimana kita mengimplementasikan persoalan ini jika penegak hukum bekerja seperti ini, pemimpin tidak menghargai proses hukum itu sendiri? Kami kecewa. Jadi harapan di sini Adinda, jangan miss. Kami tidak ada pelanggaran. Kami rasa kami perlu juga diapresiasi. Demo-demo di mana-mana kita itu tidak bergeming. Bahkan banyak korban, bahkan banyak yang dirugikan dan merugikan. Hari ini kita lalui prosedur, melalui jalur hukum. Jalur apa lagi yang harus kita lakukan untuk meminta keadilan di bangsa ini? Mohon kami diberi pengertian, mohon kami diberi petunjuk. Ini seperti TikTok yang tidak ada arti. Berarti apa yang kita lakukan? Kami korban di sini. Tidak ada. Kami dibayar pribadi, mandiri semua. Ini dari seluruh daerah ada di bangsa ini yang hadir melalui nurani rakyat. Mohon dihargai. Ini tidak dianggap mediasi di sini. Saya kecewa. Tidak dianggap mediasi. Kami minta ini diralat, dituduh ini tidak melakukan mediasi. Apa artinya seperti ini? Kami menunggu sampai tidur, lapar di sini sampai jam 4 sampai jam 3. Yang tadinya janjinya yang terjadwal tanggal sekian jam 9, kami stay di sini jam 8. Namun apa? Kami patuh dengan aturan. Di sini saya mengungkapkan perasaan saya ini adalah bahagian dari nurani kami semua. Mohon hargailah pengadilan ini untuk mendapat keadilan. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan sebagai tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan dengan nomor perkara 266-PDT-G/2021 PN Jakarta Pusat
tertera nama Muhyiddin Jalin sebagai penggugat. Selain itu ada pula nama Egy Sujana dalam gugatan yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Sedangkan tergugat adalah Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara disebutkan gugatan masih berstatus pendaftaran. Sedangkan tuntutan yang diminta atau petitum adalah meminta tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik mengundurkan dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. Muhyiddin membenarkan telah mengajukan gugatan atas nama TPUA. Muhyiddin menyebut Jokowi telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Itulah sebabnya TPUA meminta pengadilan mengabulkan gugatan mereka. Muhyiddin menerangkan, perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Jokowi disebabkan atas terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Namun Muhyiddin tidak menyebutkan secara rinci kasus apa yang dilakukan Jokowi hingga berujung gugatan dan tuntutan pengunduran diri. Muhyiddin hanya mencontohkan penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut marut. Selain itu, sejumlah pembohongan publik dan regulasi nasional yang justru membuat kegaduhan. Muhyiddin menambahkan, selain Jokowi, pihaknya juga menggugat DPR Republik Indonesia. Gugatan tercatat dengan nomor perkara 265-PDT-D-2021-PN Jakarta Pusat. TPUA menilai DPR turut menyebabkan sejumlah persoalan bangsa ini. Presiden Jokowi digugat mundur oleh tim pembela ulama dan aktivis. Sejumlah orang melayangkan gugatan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gugatan itu mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Dilansir dari situs PN Jakarta Pusat, gugatan didaftarkan dengan nomor 266-PDT-G-2021-PN Jakarta Pusat dengan nama penggugat Muhyiddin Jalin dan tergugat Presiden Joko Widodo. Adapun isi gugatan tersebut adalah: pertama, menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. Kedua, menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif ini. Ketiga, mengabulkan seluruh gugatan ini. Keempat, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. Kelima, menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela